Setan itu menyesatkan manusia itu pakai trik. Awalnya cuma dibikin gini, nanti lama-lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, begitu. Maka orang yang apa yang tadi kita sampaikan itu contoh telat-telat yang berefek buruk. Tapi jamaah yang kami hormati, ada telat yang lebih parah efek buruknya dibandingkan telat makan, telat tidur, telat nikah, telat masuk kantor. Ada telat yang lebih mengerikan efeknya karena bisa dirasakan dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Kalau sekedar telat makan, insya Allah masih bisa masuk surga. Ya nombodan. Apa ada ceritanya orang telat makan terus jadi orang bisa mlebu surga? Berarti kan paling efeknya di mana? Di dunia. Tapi ada satu jenis telat yang efeknya itu bukan cuma di dunia, tapi sampai ke akhirat. Apa itu? Telat sholat. Telat sholat. Kudune subuh jam 4, subuhane jam 6. Berarti udah sholat subuh gue. Sholat apa? Subha. Ya, subuh ora, duha ora. Kudune zuhur jam 12, jam pinten? Jam tengah telu. Ya. Kudune asar jam telu, jam tengah 6. Apakah telat sholat itu memiliki dampak buruk? Jawabannya ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Sinten? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ada sebagian sahabatnya telat dari shaf pertama. Biasanya dia sholat di mana? Shaf pertama. Kok beberapa hari ini telat? Nah, telatnya para sahabat itu nggih paling harusnya biasanya shaf pertama terus jadi shaf kedua. Biasanya shaf kedua jadi shaf ketiga. Itu telatnya para sahabat. Jadi aja dibayangkan telatnya para sahabat kayak telatnya dewek. Ya, kudune subuh jam 4 jam 7. Bukan seperti itu telatnya para sahabat Nabi SAW. Biasanya shaf pertama kok jadi shaf kedua, dan itu diperhatikan sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu memperhatikan para sahabatnya. Begitu seharusnya seorang imam masjid. Wah, si penting yang sholat, mboten parang. Harus dia peduli dengan jamaahnya. Loh, si fulan jadi ora keton. Ya, ditanya kenapa kemarin nggak kelihatan. Termasuk ketika akan mulai sholat. Ketika mau takbiratul ihram itu imam tidak boleh cuek. Harus memperhatikan apa? Shaf jamaahnya. Jadi nggak cukup jenengan hanya sekedar madhab kiblat sawu sufufakum. Nggak cukup. Imam itu ketika meluruskan barisan itu harus ngelihat apa? Jamaahnya. Apa panjenengan bisa ngelihat jamaah dalam keadaan jenengan madhab kiblat? Apa punya mata di belakang sini? Kan nggak punya. Bagaimana supaya bisa ngelihat madhab jamaah? Lihat dulu. Bukan cuma sekedar ngelihat, tapi betul-betul dilihat. Nun sewu pak, radi rapet malih. Niko radi mundur sekedik. Lah gue jeneng zigzag gue. Oh itu masih ada yang kosong. Silakan yang di belakang apa? Maju. Gue jenengane sawu sufufakum. Ora kur madhab kiblat sawu sufufakum. Sami'na wa ata'na. Si bolong-bolong. Kepriwe?
Imam itu harus peduli dengan apa? Jamaah. Maka Rasulullah SAW ketika sedang merapikan shaf itu, beliau melihat loh, biasanya di depan si fulan, si A, si B, si C, kok nggak kelihatan? Dilihat, oh ternyata kok di shaf kedua, kok di shaf ketiga, ada apa ini? Maka Nabi SAW bersabda, taqaddamu, ayo pada maju. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid, itu berusahalah mengisi yang shaf pertama dulu. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lebih afdal di mana? Belakang. Kalau bapak-bapak, itu shaf pertama dulu. Ikan pada jagongan nang pojok. Karo udut mening, astagfirullah. Arab sholat ya sesempat apa? Udut. Wonten. Pun di tiang aduh, melas sinten? Melas sinten? Ya melas awake dewek, ya melas orang lain. Emang kenapa orang lain? Terganggu, Pak. Nun sewu nggih, panjenengan ketika sholat nek mambu asbak niku pripun? Puyeng. Jenengan berangkat ke masjid itu nyari pahala apa pengen dosa? Nyari nopo? Pahala. Makanya Rasulullah SAW kalau mau sholat nopo? Siwakan. Siwakan. Siwakan yang acaranya dewa siki nopo? Sikatan. Jadi ini Allahu Akbar. Ambune nopo? Enak. Karena habis nopo? Siwakan. Ke Allahu Akbar, mambu asbak, mambu apa maning? Jengkol. Ya. Nabi SAW katakan taqaddamu, ayo pada maju. Ayo pada maju, isi dulu shaf pertama. Wa'tammu fa'tammu bi. Kata Nabi SAW, ikuti gerakanku. Jadi makmum yang berada di belakangnya imam itu tugasnya mengikuti gerakannya sinten? Imam. Lah terus yang di shaf berikutnya bagaimana? Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Yang berada di shaf yang kedua hendaklah mengikuti gerakannya yang berada di shaf pertama. Yang di shaf ketiga mengikuti gerakannya yang di shaf kedua sampai ke belakang. Jadi enggak semuanya harus ngelihat sinten? Imam. Ya, cukup yang di belakang imam itu yang melihat gerakannya. Nanti yang kedua ngikuti yang satu, yang ketiga ngikuti yang kedua, yang keempat ngikuti yang ketiga sampai belakang. Terus Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Orang yang terbiasa telat sholat akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla menjadi telat dalam segala urusannya. Hadis riwayat Muslim. Ancaman dari Nabi SAW bahwa orang yang terbiasa telat dalam sholatnya akan dihukum oleh Allah telat dalam segala urusannya. Ya telat jodone, ya telat marine. Kalau dia lagi sakit nggak sembuh. Ya telat rizkine. Biasanya rizkine nopo? Lancar terus jadi susah. Ya telat mikire, tell me. Telat semuanya. Semua urusannya jadi telat. Dan itu belum ada apa-apanya. Baru efek buruk di mana? Di dunia. Belum nanti di akhirat. Kita akan jelaskan nanti telat di akhirat itu seperti apa.
Nah Ustaz, telat sholat itu bagaimana Ustaz? Telat sholat itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Dan syaitan itu ketika menyesatkan manusia itu secara bertahap. Wong rajin sholat itu nggak ujuk-ujuk langsung babar blas nggak ke masjid, itu tidak. Awalnya orang itu dibikin telat, nggak dapat soft pertama. Awalnya kayak gitu dulu. Biasanya soft pertama, terus jadi nggak dapat soft pertama. Kenapa? Sibuk jawabi WA, sibuk nunggoni manuk, teng pundi sawah. Awalnya cuma nggak dapat soft pertama. Nanti begitu dia sudah terbiasa ketinggalan soft pertama, maka akan dibikin oleh syaitan dia tertinggal takbiratul ihramnya imam. Napa? Ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ketinggalan takbiratul ihram imam niku pripun? Ketika imamnya Allahu Akbar mulai sholat takbiratul ihram, jenengan belum berada di shaf, itu namanya ketinggalan apa? Takbiratul ihramnya imam. Berarti kalau imamnya sudah Allahu Akbar, jenengan baru masuk pintu, masih berjalan ke shaf, itu berarti jenengan sudah ketinggalan. Ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Emang apa keistimewaannya nggak ketinggalan takbiratul ihram? Nanti kita akan jelaskan di akhir pengajian. Sudah level berikutnya, ketika sudah terbiasa ketinggalan takbiratul ihram, lama-lama ketinggalan rokaat alias masbuk. Biasanya Masya Allah rokaat pertama ini jadi biasanya dari rokaat pertama sudah jadi makmum, nanti begitu masuk imamnya sudah rokaat kedua. Alasannya apa? Ya alasannya karena nunda-nunda tadi. Begitu azan lah, esi azan urung qomat. Begitu qomat lah, imamnya biasanya rokaat pertama suratane dawa. Akhirnya baru buru-buru berangkat ketinggalan rokaat alias masbuk. Kalau itu sudah terbiasa, nanti syaitan akan menyesatkan lagi level yang lebih tinggi. Boten teng masjid, tidak berangkat kemana? Ke masjid. Ini terutama saya bicara tentang bapak-bapak. Ya, alasannya gak macam-macam. Ya, wis kadung telat. Ya, salahmu dari tadi nggak segera berangkat. Ya. Atau alasannya lah kan berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tapi kan pahalanya lebih besar. Pinten? 27. Lah aku sing siji bae lah. Yang satu saja di mana? Di rumah. Kalau sudah bicara pahala, nggak mau yang banyak. Bicara gaji, karepe sing akeh. Coba saya tanya sama jenengan, jujur nggih? Jujur nggih? Panjenengan pengen digaji sebulan 1 juta atau sebulan 27 juta? Milih sing pundi? Mbok ora ana yang mengatakan aku sing 1 juta bae. Wonten? Ndak ada. Kalau duit karepe pahala karepe sedidik, subhanallah. Pahala sama duit awet mana? Pahala. Duit itu pasti habis. Panjenengan seandainya digaji 27 juta sebulan, habis atau tidak? Demi Allah enteng habis. Nek ditambahi jadi 50 juta, habis napa mboten? Habis. 1 juta habis. Yang tidak habis niku napa? Pahala. Kalau dijaga betul tidak akan habis. Kita akan manfaatkan sampai nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla.
Sudah sama syaitan dibikin nggak ke masjid, lama-lama Pak Bu dibikin boten sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Setan itu kayak gitu tahapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung boten sholat, tidak. Nggak tiba-tiba langsung nggak sholat, enggak. Awalnya dibikin telat dari apa tadi, nggak berada di soft pertama. Nanti dibikin ketinggalan takbiratul ihram. Nanti dibikin ketinggalan rakaat. Nanti bikin nggak ke masjid. Lama-lama dibikin tidak sholat. Begitulah langkah-langkah syaitan. Makanya apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah. Berarti langkahnya setunggal nopo kata? Kata. Setan itu menyesatkan manusia itu pakai trik. Awalnya cuma dibikin gini, nanti lama-lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, begitu. Maka orang yang bertakwa adalah yang sadar sejak awal. Loh, saya biasanya bisa soft pertama, kok belakangan ini saya jadi soft kedua, ketiga, ada apa? Langsung koreksi diri. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, telat rizki, telat jodoh, telat napa wali? Wow. Telat paham ilmu, telat sembuh penyakit, telat-telat ini itu bisa jadi efek buruk dari satu telat, namanya telat sholat. Makanya Nabi SAW tadi di hadis yang kita baca, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Orang yang terbiasa telat sholat akan dihukum oleh Allah telat. Telat nggak disebutkan telat apa, berarti telat dalam segala urusannya. Rizkinya telat, jodohnya telat, ya. Sembuhnya telat, telat semuanya. Nah itu baru telat di dunia. Yang lebih mengerikan telat teng pundi? Akhirat. Telat teng akhirat niku maksudnya pripun? Telat le mlebet suwarga. Telat masuk surga. Nek telat teng akhirat, telat masuk surga itu berarti teng pundi riyen? Lah gue masalahnya. Nek panjenengan telat ngaji pagi ini, paling mampir teng pundi? Paling mampir teng warung, ngopi disit, ustadz urung teka iki. Cukup wis assalamualaikum. Cepet-cepet telat. Kalau di dunia telat paling karena mampir ke warung, mampir teng pundi malih? Ngobrol disit. Ini telat di dunia. Kalau di akhirat, nauzubillahi min dzalik, kok sampai telat masuk surga, berarti mampir dulu teng pundi? Teng neraka. Lah paling ya nang neraka sedina, astagfirullah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Allahu Akbar. Pinten? 1000 tahun. Berarti orang masuk neraka sehari semalam itu sama saja disiksa berapa tahun? 1000 tahun. Iya nek sedina, nek seminggu. Pinten? 7000 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, jangankan 1000 tahun, kita disiksa seminggu saja, itu kita nggak akan kuat. Jangankan seminggu, sehari saja kita disiksa nggak akan kuat. Panjenengan coba tanya sama orang yang diuji oleh Allah dengan sakit yang berat. Dengan sakit yang berat. Sakit yang rasanya nggak karu-karuan, seluruh tubuh sakit. Tanya sama mereka, kira-kira milih apa? Milih terus urip apa terus mati? Aku mati baiklah. Saking apanya? Saking nggak enaknya. Padahal rasa sakit
efek dari penyakit yang dia alami di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sakit teng pundi teng neraka. Panjenengan tahu siksaan neraka yang paling ringan? Sing paling ringan itu adalah orang disuruh pakai sendal dari api. Kon nganggo sendal dari api. Saking panasnya api itu sing umup niku uteke Pak Bu. Saking panasnya sendal api tersebut sampai otaknya mendidih. Itu siksaan sing paling ringan, sing paling ringan. Berarti yang lebih dari itu lebih mengerikan lagi. Salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka dan masuk nerakanya itu gak sebentar. Salah satu yang menyebabkan itu adalah kebiasaan telat sholat. Jadi jangan dianggap remeh telat sholat niku. Kanjeng Nabi SAW ngendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dan menurut Syekh Albani hadis ini sahih juga kecuali kata neraka. Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anis saffil awal hatta yuakhirahumullahu finnar. Orang yang di dunianya terbiasa terlambat dari saf pertama, maka dia akan dibikin oleh Allah terlambat keluar dari neraka. Masuk neraka dulu, keluarnya nopo? Keri. Jadi bukan sekedar sehari, 2 hari, 3 hari, wallahu a'lam berapa lama. Seandainya sehari saja itu bisa sampai 1000 tahun, bagaimana kalau telat dia dikeluarkan dari neraka? Maka nggak ringan Pak Bu. Kebiasaan telat sholat itu bukan sesuatu yang ringan. Jangan dibiasakan telat nopo? Sholat. Terus bagaimana Ustadz caranya supaya nggak telat? Ya dilatih gasik. Gasiknya bagaimana Ustadz? Gasiknya kalau bisa belum azan sudah berangkat ke masjid. Bukan belum azan wis sholat disit. Ya sholat sunnah apa-apa. Tapi maksud dari gasik ini bukan kudune sholat duhur jam 12 nyontek gasiki bae jam 11, bukan. Gasik di sini maksudnya adalah sebelum masuk waktu sholat sudah berangkat ke masjid. Itu maksudnya. Para ulama kita dahulu Pak Bu, ada di antara mereka 40 tahun nggak pernah kedisitan muadzin. Jadi muadzine dereng mangkat niku sampun apa? Mangkat disit. Sini masjid ngapa? Astagfirullah ngapa? Ya maca Quran, ya zikir, ya membaca sholawat, ya ngisi kotak infak, ya nyapu. Ya. Bingung nyari kerjaan di masjid? Ya subhanallah. Aja kok mangkat masjid malah masjid dolanan game. Ya aja ibadah. Ya. Ini level yang pertama, belum azan sudah nopo? Berangkat ke masjid, latihan. Level berikutnya kalau belum bisa seperti itu ya begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung nopo? Berangkat ke masjid. Kalau tadi kan belum azan sudah berangkat. Kalau ini belum bisa kayak gitu ya minimal begitu azan langsung berangkat. Langsung berangkat berarti seluruh aktivitas duniawi nopo tinggalkan. Bapak-bapak biasanya aktivitas duniawi ini nopo? Jaga toko, nopo malih? Rapat, ya. Nopo malih? Nunggoni manuk, ya. Mandek disit, ya. Ibu-ibu biasanya nopo? Masak. Ya, tinggal Bu, pateni disit tapi kompore.
Ya, aja tinggal si muruk. Napa malih biasanya ibu-ibu? Nyetrika. Ya. Pak, Bu, nggak ada istilah tanggung. Nggak ada istilah tanggung. Gue biasanya penyakitnya apa? Tanggung. Lagi goreng kerupuk, lah nanggung temen. Ngerampungi disit. Begitu rampung goreng kerupuk, lah nanggung nyambel sisan. Begitu rampung nyambel, nanggung asah-asah sisan, bubar. Caranya apa? Begitu adzan langsung tinggalkan seluruh aktivitas duniawi. Apalagi aktivitas duniawi yang tidak bermanfaat. Contohnya nonton sinetron. Begitu dengar adzan, pitet. Apa nih sing dipitet? Itu irunge. Matikan TV itu sudah, matikan. Tinggalkan sudah. Segera siap-siap sholat. Nah, paling tidak bapak-bapak dan ibu-ibu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, paling tidak bikin target tidak ketinggalan takbiratul ihram. Apa ada keistimewaannya? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, pinten? 40 hari, la tafutuhu takbiratul ihram, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berapa hari? 40 hari. Selama 40 hari itu dia tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kutiba lahu bara'atani. Dia akan dibebaskan dari dua hal. Yang pertama, bara'atun minan nifaq. Yang pertama akan dibebaskan dari penyakit orang munafik. Yang kedua, bara'atun minan nar. Akan dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. 40 hari. Berarti nek wis 40 hari wis gue boten. 40 hari itu pembiasaan. Seandainya panjenengan bisa menjaga 40 hari itu tanpa ketinggalan takbiratul ihram, insya Allah hari 41 sampai mati akan terasa ringan. Untuk berangkat gasik ke masjid supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Seandainya sholat itu kita jaga. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu salat di awal waktunya. Di awal waktunya. Begitu azan ndang napa? Salat itu namanya salat di awal waktu. Jangan suka nunda-nunda nanti. Jangan. Kalau kita suka nunda-nunda sholat, maka urusan kita akan ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti sebaliknya, kalau kita menyegerakan sholat, insya Allah urusan kita pun akan disegerakan oleh Allah. Rizkinya akan dibikin cepat sama Allah, segera. Jodohnya akan dibikin cepat sama Allah. Sembuhnya akan dibikin cepat sama Allah. Pemahamannya akan dibikin cepat sama Allah. Semuanya akan disegerakan sama Allah. Ya. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata, Pak Bu. Di negeri Arab sana ada seorang kakek-kakek yang tunanetra. Rumahnya dari masjid itu lumayan jauh. Dan dia gak punya anak yang bisa nuntun ke masjid. Apakah dengan alasan rumah jauh,
dengan alasan sudah tua, dengan alasan tuna netra, dengan alasan tidak ada yang nganter ke masjid, apa kemudian lantas dia merasa puas dengan sholat di rumah? Ternyata tidak. Apa yang dia lakukan? Bikin tali, Bu, Pak, jiret tali. Tali itu diikatkan dari pintu rumahnya, diikatkan kemana? Pintu masjid. Dibikin ngulur tali itu, ngolor tali itu, ditaruh di bawah. Nanti begitu akan ke masjid, begitu dia buka pintu, kan dia nggak ngelihat pintu rumahnya, dia buka, dia langsung goleti tali nih. Terus dicekeli alon-alon. Sampai kemana? Sampai ke masjid. Itu pengen dapat surga itu seperti itu. Alhamdulillah kita masih bisa ngelihat? Masih bisa ngelihat? Masih. Terus alasannya nopo tentang masjid? Alasannya apa nggak ke masjid? Kalau ibu-ibu ya wajar, karena memang afdolnya sholat di rumah. Ke masjid juga boleh, enggak apa-apa. Lah bapak-bapak ini loh alasannya apa ke masjid? Ya paling-paling bebah mau. Kecuali kalau ada halangan, sakit keras. Wong Nabi SAW saja, Pak Bu, itu pernah sakit keras, tetap berangkat ke masjid sampai dipegangi sama 2 orang loh. Satu megangi di sebelah kanan, satu megangi di sebelah kiri. Saking Nabi SAW rindunya dengan masjid, dalam keadaan sakit parah pun tetap dipegangi sama 2 orang sahabat supaya bisa berangkat ke masjid. Lah dewek sih orang mau masjid lara Pak. Panu. Astagfirullahaladzim. Ya. Kecuali ada halangan sakit parah, ndak apa-apa. Ada halangan lagi nopo hujan deras, ndak apa-apa, nggak ke masjid. Itu ada keringanan. Ada keringanan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya untuk memotivasi tidak telat-telat sholat.